Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa ya ibadallah usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Kaum muslimin jamaah salat Jumat rahimani wa rahimakumullah, tidak bosan-bosannya kami ingatkan diri kami pribadi dan jamaah sekalian, marilah kita tingkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kita bersungguh-sungguh menjalankan berbagai hal yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, dan kita jauhi sejauh-jauhnya berbagai hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Karena sesungguhnya manusia yang paling mulia adalah manusia yang paling bertakwa, manusia yang paling taat kepada Allah dan Rasulnya. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Barang siapa yang taat, siapa saja yang taat kepada Allah dan Rasulnya, maka sungguh dia adalah orang yang beruntung dengan sebenar-benarnya. Kaum muslimin jamaah salat Jumat rahimani wa rahimakumullah, di kesempatan siang hari ini ingin disampaikan sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dari sahabat Urwah Al-Bariqi radhiyallahu taala anhu. Beliau menceritakan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam menyerahkan kepada sahabat ini Urwah Al-Bariqi uang senilai 1 dinar dengan tujuan untuk dibelikan seekor kambing. Lantas sahabat Urwah Al-Bariqi dengan bermodal uang 1 dinar itu, beliau bisa membeli 2 ekor kambing. Faba'a ihdahuma bidinarin, lantas salah satu kambing yang beliau bisa dapatkan beliau jual dengan harga 1 dinar. Fa'atahu bisyatin wa dinarin, sehingga sahabat Urwah Al-Bariqi ini datang menghadap Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan membawa seekor kambing sebagaimana yang Nabi inginkan, dan uang 1 dinar sebagaimana tadi modal yang Nabi berikan. Fada'alahu bil barakati fi bai'ihi, lantas Nabi sallallahu alaihi wasallam mendoakan sahabat Urwah Al-Bariqi agar transaksi jual belinya adalah transaksi jual beli yang penuh dengan keberkahan, dan Allah Subhanahu wa taala mengabulkan doa nabinya, sehingga fakana lahu ishtara turuban la rabiha fihi. Maka jadilah sahabat Urwah Al-Bariqi ini seorang pedagang dan seorang bisnismen besar, dan seorang bisnismen yang untung dalam berbagai macam bisnis yang dia jalankan, sampai-sampai ada ungkapan seandainya Urwah Al-Bariqi itu jualan debu, tentu dia akan mendapatkan untung yang besar karenanya. Kaum muslimin jamaah salat Jumat rahimani wa rahimakumullah, dalam hadis ini kita jumpai banyak pelajaran. Di antara pelajaran yang bisa dipetik bahwasanya tidak semua sahabat Nabi adalah para ulama. Sebagian dari mereka, di antara mereka adalah orang yang tidak terkenal dengan ilmu, tidak terkenal dengan Al-Qur'annya, tidak terkenal dengan hadisnya, namun terkenal dengan jual belinya dan bisnisnya. Di antaranya adalah sahabat Urwah Al-Bariqi yang kondang sebagai orang yang sukses dalam semua bisnis yang dia lakukan, apapun jualannya, apapun bisnisnya pasti untung.
Jualan debu sekalipun pasti untung besar yang didapatkan. Maka demikianlah masyarakat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada yang terkenal dengan ilmu, ada juga yang terkenal dengan bidang yang lainnya. Karena hal ini menunjukkan bahasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah sebaik-baik pendidik yang mengarahkan potensi para sahabatnya sesuai dengan apa yang menjadi potensinya. Yang berpotensi di bidang ilmu, Nabi akan arahkan untuk tekun di dunia ilmu. Nabi doakan dengan ilmu, sebagaimana Nabi mendoakan Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu. Namun yang potensi di dunia bisnis, di dunia dagang, maka Nabi juga mendorongnya untuk menekuninya, dan Nabi pun mendoakannya, sebagaimana doa Nabi kepada Urwah al-Bariqi radhiyallahu taala anhu. Kaum muslimin jamaah salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Dan hadis ini hadis yang kisah sahabat Urwah al-Bariqi ini juga menjadi dalil bahwasanya tidak ada kemudian batasan keuntungan yang dipatok, yang batasan keuntungan yang bisa didapatkan oleh seorang pedagang, asalkan barang tersebut adalah bukan barang yang memiliki harga pasaran. Ketika harga tersebut, satu barang itu tidak memiliki harga pasaran, maka boleh saja seorang mendapatkan keuntungan sebesar 100%. Karena sahabat Urwah al-Bariqi dengan bermodal uang 1 dinar, beliau bisa beli 2 ekor kambing. Setelah itu salah satu ekor kambing itu dia jual dengan harga 1 dinar, padahal modalnya setengah dinar. Maka beliau mengambil keuntungan 100%, dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak melarangnya dan tidak mencegahnya. Maka selama keuntungan tersebut, selama harga itu disepakati suka sama suka antara penjual dan pembeli, maka tidak ada batasan maksimal margin keuntungan yang boleh diambil oleh seorang pedagang. Kaum muslimin jamaah salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Hadis ini juga menunjukkan betapa berkahnya, betapa keberkahan yang demikian besar Allah berikan kepada salah satu makhluknya, yaitu kambing. Kambing itu sejak zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sebagaimana dalam hadis ini kisah sahabat Urwah al-Bariqi, sampai detik ini harganya itu berkisaran di uang 1 dinar. Dari zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sampai hari ini kambing tidak mengalami inflasi, stabil di harga 1 dinar. 1 dinar adalah 4,25 gram emas. Ya, kalau kemudian harga emas sekarang sekitar 800.000 atau hampir 1 juta, maka harga kambing hari ini pun kurang lebih demikian, sama dengan harga umum kambing di masa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu sebesar 1 dinar. Maka selama 1400 tahun harga kambing itu stabil di seputaran harga senilai 1 dinar, kurang lebih 4 juta atau kurang sedikit atau lebih sedikit. Itu harga kambing sejak zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sampai hari ini. Meskipun itu di hari di mana kemudian di hari ramai orang berjualan kambing untuk kurban, harganya seputaran itu. Itu keberkahan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kambing yang mungkin tidak Allah Subhanahu wa taala berikan pada barang-barang yang lain yang diperjualbelikan oleh manusia. Di antara pelajaran yang lain yang bisa diambil dari hadis ini, bolehnya memberikan mandat atau perwakilan kepada orang untuk membeli sesuatu, sebagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyerahkan uang sebesar 1 dinar milik Nabi kepada Urwah al-Bariqi untuk beli kambing di pasar. Demikian beberapa kandungan yang bisa kita petik dari hadis ini. Aku qauli hada fastaghfiru wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat min kulli dzambin fastaghfiru innahu wal ghafurur rahim.
Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Laqad ja'at rusulu rabbina bil haqq wa nudu an tilkumul jannatu urithumuha bima kuntum ta'malun. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Amma ba'd, fa ya ibadallah usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Kaum muslimin jamaah salat Jumat rahimani wa rahimakumullah, di antara pelajaran penting yang bisa diambil dari hadis kisah Urwah Al-Bariqi adalah hadis tersebut dalil diperbolehkannya salah satu jenis transaksi jual beli dalam Islam yang disebut dengan sebutan transaksi fuduli, yaitu menjual barang milik orang lain tanpa seizin orang tersebut. Maka transaksi ini adalah transaksi yang sah menurut pendapat yang paling kuat manakala pemilik barang mengizinkannya. Kita lihat dalam kisah Urwah Al-Bariqi, beliau diberi oleh Nabi uang 1 dinar, kemudian digunakan untuk membeli 2 ekor kambing. Maka 2 ekor kambing ini dua-duanya adalah milik Nabi SAW. Tanpa meminta izin kepada Nabi terlebih dahulu, salah satu dari 2 ekor kambing ini dijual oleh Urwah Al-Bariqi dengan harga 1 dinar. Maka salah satu kambing milik Nabi dijual oleh Urwah Al-Bariqi tanpa seizin Nabi. Ini disebut dengan jual beli fuduli, dan ini hukumnya sah manakala pemiliknya setelah itu mengizinkannya dan merelakannya. Sebagaimana Nabi SAW setelah Urwah Al-Bariqi datang menghadap Nabi SAW, Nabi tidak mempermasalahkan apa yang dilakukan oleh Urwah Al-Bariqi, menunjukkan kalau Nabi mengizinkannya dan membolehkannya, sehingga menunjukkan sahnya transaksi tersebut. Demikian sejumlah pelajaran yang bisa kita petik dari kisah salah satu sahabat Nabi, seorang pedagang besar di masanya, Urwah Al-Bariqi radhiyallahu taala anhu. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid, wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka antas sami'un qaribun mujibud da'wat innaka anta ala kulli syai'in qadir. Rabbana ighfir lana dzunubana wa li walidayna warhamhuma kama rabbayna shighara. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma inna nas'aluka hubbaka wa hubba man yuhibbuka wal amal alladhi yubalihu hubbaka. Allahumma la sahla ila ma ja'altahu sahla wa anta taj'alu hazana in syi'ta sahla. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.